Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat setia Al-Faqih dimanapun kalian berada, alhamdulillah saat ini kita telah berada di pertengahan bulan suci Ramadan, yang artinya telah beberapa hari berlalu kita melaksanakan ibadah puasa. Dan semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan kali ini, Ayah akan menyampaikan kultum yang bertema keutamaan sahur dan juga berbuka. Nah, di sini siapa yang sahurnya jam 2 pagi? Angkat tangan. Ataukah ada dari kalian yang sahurnya jam 4 menjelang subuh karena bangunnya kesiangan? Coba angkat tangan. Nah, ada beberapa hal yang Ayah akan bahas. Yang pertama, apa itu sahur dan juga berbuka? Jadi, sahur yang sering kita dengarkan, yang masyhur di kalangan banyak orang itu sebetulnya memiliki beberapa istilah. Kata sahur itu berasal dari bahasa Arab, yang artinya adalah makanan yang kita makan di waktu sahar. Jadi sahur itu makanan. Kemudian sahar adalah waktunya. Waktu untuk kita memakan sahur. Dan ada satu istilah lagi yang namanya suhur. Suhur ini dalam bahasa Arab artinya aktivitas kita, aktivitas memakan sahur. Jadi dari sini ada 3 istilah yang memiliki arti yang berbeda-beda. Yang pertama apa? Sahur. Sahur artinya adalah makanannya, makanan yang kita makan. Kemudian sahar. Sahar artinya adalah waktunya, waktu kita memakan sahur. Kemudian yang ketiga, suhur, yang artinya adalah aktivitas atau kegiatan kita memakan sahur. Nah, dari sini kita sudah tidak bingung lagi. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkata, yuk bangun, kita sahur. Itu sebetulnya kalau menyuruh aktivitas itu bukan sahur, tapi suhur. Ya, jadi kalau kita aktivitasnya itu namanya suhur, kalau makanannya namanya sahur. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana hukum sahur dalam berpuasa? Jadi, dalam sabda Nabi Muhammad, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk sahur, karena di dalam makanan yang sahur yang kita makan itu ada keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu adalah kebaikan. Kebaikan yang terus bertambah. Jadi ketika kita makan sahur, akan ada banyak kebaikan yang kita peroleh. Di antaranya, yang pertama, kita akan mendapatkan energi. Kita akan mendapatkan stamina. Sehingga selama 1 hari penuh, kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh semangat. Kemudian, keutamaan yang kedua, dengan makan sahur ini, kita mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad. Yang artinya dengan memakan sahur, tentunya kita akan mendapatkan pahala yang lebih karena kita mengamalkan sunnah dari Nabi Muhammad. Dan tahukah kalian, sahur juga itu merupakan perbedaan antara puasa kita dengan puasa umat-umat yang terdahulu. Umat-umat terdahulu yang mana? Umatnya nabi-nabi yang lain. Dalam sabda Nabi Muhammad, Rasulullah SAW bersabda, ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab wahia aklatus sahar. Yang artinya adalah yang membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab atau puasa umat-umat terdahulu adalah kita memakan sahur. Jadi sudah paham bukan? Kalau sahur ini bukan hanya sunnah dari Nabi Muhammad, tapi sahur ini merupakan keistimewaan bagi kita, umat Nabi Muhammad, yang membedakan kita dengan puasanya umat yang lain. Jadi ini istimewa buat kita semua. Kemudian
Selanjutnya yaitu kapankah waktu yang baik untuk melaksanakan sahur dan juga berbuka? Apakah di akhir ataukah di awal? Nah, yang pertama, dari sunnah Nabi Muhammad untuk memakan sahur itu disunahkan mengakhirkannya. Nah, mengakhirkan di sini banyak orang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan masih boleh kok kita makan kalau masih azan. Ada juga yang mengatakan kalau sudah imsak tidak boleh makan sahur lagi karena sudah habis waktunya. Ada juga yang mengatakan kalau sudah terdengar azan subuh kita sudah tidak boleh memakan sahur. Tapi kalau imsak kita masih bisa. Nah, lalu mana yang benar di antara ini? Dari sini kita bisa mengetahui dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Ayat 187 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Artinya apa? Artinya adalah dan makan minumlah kalian sehingga terlihat jelas oleh kalian perbedaan antara benang putih dari benang hitam. Nah, tahu nggak sih maksudnya apa? Maksud dari benang putih dari benang hitam di sini itu maksudnya adalah waktu fajar. Jadi perbedaan waktu. Nah, di sini menandakan dari ayat ini kita tahu bahwasanya waktu akhir bagi kita untuk bisa memakan sahur adalah ketika waktu fajar sudah datang. Kapankah waktunya itu? Waktu fajar itu datang ketika azan subuh telah berkumandang. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan masih boleh, kalaupun masih azan belum selesai kita masih boleh makan, itu bisa kita katakan bahwa pendapat tersebut salah. Karena kalau sudah terdengar azan subuh, maka tandanya waktu fajar sudah datang. Dan itu artinya kita nggak boleh lagi makan dan minum. Jadi ingat-ingat ya. Nah, kemudian bagaimana dengan berbuka? Apakah waktunya sama dengan sahur? Kalau sahur tadi, kita kan mengakhirkannya. Kalau berbuka ini, bagaimana waktunya? Jadi, kalau mengikuti sunnah Nabi, berbuka itu baiknya menyegerakan. Jadi menyegerakan ketika sudah terdengar azan maghrib, kita harus buru-buru mencari makanan untuk berbuka. Menyediakan makanan untuk kita makan. Apapun aktivitas kita di luar, apapun pekerjaan kita, bagaimanapun kondisi kita di perjalanan, kita utamakan berbuka. Jadi jangan salah, ketika azan berkumandang, jangan sholat dulu. Karena kita sedang berpuasa, maka kita harus berbuka terlebih dahulu. Bahkan seorang muazin seperti ayah, ketika terdengar azan, ayah tidak azan dulu, ayah minum dulu untuk berbuka atau membatalkan puasa ayah, berbuka. Ya, jadi di sini kita tahu kalau sahur itu baiknya, sunahnya mengakhirkan waktunya, mendekati waktu azan. Sedangkan kalau untuk berbuka, sunahnya itu adalah menyegerakannya. Artinya ketika terdengar azan berkumandang, kita langsung berbuka. Nah, lantas selanjutnya makanan apa sih yang disunahkan oleh Nabi Muhammad? Jadi, dahulu kala di zaman Nabi Muhammad, Nabi itu biasa berbuka puasa menggunakan beberapa biji kurma. Biasanya bilangannya ganjil. Karena Allah itu menyukai ganjil. Jadi Nabi Muhammad biasa memakan kurma itu dengan jumlah yang ganjil. Entah 1, 3, ataupun 5, dan seterusnya. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya Nabi Muhammad memakan kurma itu karena kondisi di Arab dahulu itu hanya ada pohon kurma dan memang tidak banyak ada pohon yang hidup di tanah Arab karena tanah Arab itu terkenal gersang, tandus, jadi tidak banyak pohon yang hidup di tanah Arab. Jadi disunahkan oleh Nabi Muhammad bagi kita umatnya untuk memakan beberapa biji kurma dan juga air. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya sunnah-sunnah Nabi Muhammad itu ada banyak sekali, banyak macamnya. Dan kita sebagai umatnya, kita bisa mengikutinya satu persatu. Kalaupun kita lupa, ya itu tidak apa-apa. Tapi kita harus belajar. Kita harus belajar mencontoh Nabi Muhammad
dan juga mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin sekian kultum singkat dari ayah. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan maksimal, dengan penuh semangat, dan juga semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita semua di bulan suci Ramadan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.